Apa makna dari pernyataan dari Puan Maharani? Apakah ini termasuk dari manuver PD Perjuangan atau bagaimana dengan sikap Demokrat? Kita bahas bersama dengan pengamat politik Mas Yunarto Wijaya yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Toto. Salam sehat, selamat Nih, malam Mas. AHY masuk dalam radar baca presnya Ganjar ini. Menurut Mas Toto sendiri, ini beneran serius atau hanya cek ombak aja nih, cek ombak politik lah, saya katakan seperti itu ke kubu sebelah. Iya, kalau nama AHY hanya disebutkan tunggal ya, saya pikir itu baru menarik dan kita anggap sebagai sebuah keseriusan yang mengkerucut pada satu nama. Mm-mm. Sementara kalau kita lihat dari rekamannya ini kan, sebetulnya hanya menyebutkan Mbak Puan menyebutkan beberapa nama yang ramai di media. Ada Pak Mahfud, ada Ridwan Kamil, Erick Thohir, Sandiaga Uno, termasuk nama Mas AHY. Dan memang nama Mas AHY ini kan kalau disurvei sebagai cawapres secara umum memang salah satu yang tertinggi. Paling tidak dia selalu ada di 5 besar. Dan memang menjadi menarik pertama karena basis koalisinya berbeda. Mm-mm. Koalisi AHY ini kan koalisi perubahan yang cenderung adalah ada di garis yang berseberangan dengan koalisinya PDI Perjuangan sebagai partai penguasa. Yang kedua yang lebih menarik kan adalah sebetulnya bagaimana kronologi sejarah hubungan antara PDI Perjuangan dengan Demokrat yang kita tahu seakan-akan ada dalam kutub yang sentimen historis agak sulit bertemu. Walaupun yang menarik sebetulnya kan adalah sentimen historis yang tidak terlalu baik ini kan terjadi antara ayahnya AHY dengan ibunya Mbak Puan ya, antara Ya. Mega dengan Pak SBY. Apa yang bisa kita lihat dari pernyataan Mbak Puan menurut saya sih, pertama kabar baiknya menurut saya adalah sentimen historis yang katakanlah bersifat negatif terjadi di politisi senior itu bagusnya diperlihatkan ternyata tidak harus terjadi di level generasi di bawahnya ya. Yang kedua, menunjukkan juga ini sebenarnya simbol bagaimana politik menuju penentuan capres-cawapres masih sangat cair. Apa yang kita lihat Mm-mm. sebagai basis koalisi belum tentu itu Mm-mm. bisa dipastikan akan sama pada saat pendaftaran KPU nanti akhir Oktober. Yang ketiga, ya menurut saya ini memang menunjukkan kalau menurut saya dalam konteks internal PDI Perjuangan, Mbak Puan ingin menunjukkan bahwa PDI Perjuangan mulai cair. Karena kita tahu kritik utama dari Mm-mm. koalisi PDI Perjuangan ini adalah sikap yang cenderung sering dikatakan eksklusif dari PDI Perjuangan, Mm-mm. atau kemudian hanya berpusat pada keputusan Ibu Mega yang memang kita tahu cukup keras ya, memiliki Oke. batasan-batasan untuk melakukan komunikasi dengan pihak tertentu, termasuk Demokrat di antaranya. Jadi saya pikir Mbak Puan ingin menunjukkan wajah baru dari PDI Perjuangan. Nah, ini yang ingin saya perdalam lagi dengan Mas Toto gitu. PDIP ingin terlihat cair begitu di menuju ke penentuan cawapresnya. Ini seberapa cairnya nih PDI Perjuangan ini? Apakah saking cairnya itu AHY punya potensi ataupun peluang yang cukup besar begitu, atau hanya tadi balik lagi hanya lempar-lempar aja gitu, lempar-lempar isu lah biar di sebelah juga ramai begitu. Karena kalau kita lihat Demokrat ini kan juga sedang mendesak Anies nih untuk segera menyampaikan sebenarnya siapa bacawa presnya. Ya kalau kalau analoginya tinju ya memang ini masih jab-jab lah, levelnya Mm-mm. belum pada uppercut atau hook gitu yang Oke. mana kencang. Tapi yang ingin ditunjukkan adalah menurut saya oleh Mbak Puan, PDI Perjuangan sekarang siap berkomunikasi dan membuka diri berkoalisi dengan siapapun tanda kutip. Yang Mm-mm. kemarin-kemarin kecenderungannya kan ada kesan seperti pasif, Mm-mm. menunggu orang yang datang karena capresnya adalah kader mereka, elektabilitasnya juga tertinggi dalam konteks partai. Saya pikir apa yang ingin ditunjukkan kemarin dan memang kita lihat suasana cair di Rakernas ya, Mm-mm. termasuk ada kritik dari Pak Jokowi juga, otokritik terhadap PDI Perjuangan sendiri, lalu kemudian cairnya hubungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi yang sempat digosipkan renggang Mm-mm. misalnya. Mbak Puan tanda kutip yang memang dari awal kan disebutkan akan memegang peranan penting membangun koalisi dengan partai lain seperti ingin menunjukkan PDI Perjuangan akan menjemput bola juga, lebih proaktif dan membuka diri buat siapapun. Tapi apakah ini Termaksud untuk melakukan pertemuan begitu, komunikasi ya setidaknya penjajakan lah kayak waktu bareng sama PAN begitu. Kali ini tapi dengan Demokrat begitu. Peluang itu akan terjadi? menurut saya mungkin saja, walaupun Seberapa kalau persen nih bicara mungkin kemungkinannya Mas Toto? kalau sebatas komunikasi menurut saya sangat dimungkinkan dan peluangnya Oke. di atas 50%. Tetapi kalau kemudian mengkerucut kepada nama AHY menjadi cawapres, ya saya harus mengatakan dengan hitung-hitungan elektoral Mm-mm. berbasiskan survei, pilihan terhadap Mas AHY itu mungkin bukan pilihan pertama. Mungkin masih dalam level sekunder atau tersier ya, karena memadukan dua kekuatan yang basisnya dalam dua pemilu terakhir
berbeda atau bahkan dalam 4 pemilu terakhir berbeda, itu tidak mudah. Jadi tidak mudah langsung bisa menjadi variabel komplementer. Artinya ketika ada kader partai merah dengan kader partai biru dalam hal ini PDI Mhm. Perjuangan dengan Demokrat selama 4 pemilu terakhir berseberangan, itu tidak mudah untuk disatukan begitu saja. Itu yang menyebabkan kalau masuk pada dalam pertanyaan spesifik seberapa besar peluang Mas Ahaye, saya pikir tetap masih di bawah peluang dari Sandiaga Uno, Mhm Erick mhm. Thohir, Ridwan Kamil, Pak Mahfud yang cenderung misalnya ada dalam satu ceruk dengan PDI Perjuangan saat ini. Oke. Apakah kita juga bisa membacanya seperti ini, maksud dari Puan Maharani menyampaikan sejumlah nama, salah satunya adalah AHY ini juga sebagai salah satu, pancingan begitu untuk untuk melihat respons dari bacawa pres yang lain nih, seagresif apa mereka, "Wah, Puan Maharani udah nyebut nama AHY nih, bahaya nih." Ada bisa sampai seperti itu nggak? Iya, kalau kita lihat mungkin saja ini kan menempatkan PDI Perjuangan kembali dalam panggung pemberitaan ya. Mhm. Coba misalnya dalam statement-nya Mbak Puan tidak menyebut nama AHY, hanya menyebut nama-nama yang lain yang tadi kita sebutkan, saya yakin pemberitaan tidak akan seramai ini ya. Nah itu dia. Tujuan tujuan pertamanya menurut saya secara PR-ing Mbak Puan berhasil memancing perhatian publik, Mhm. PDI Perjuangan kemudian menjadi pusat pemberitaan lagi dalam konteks pencarian cawapres. Tetapi balik lagi, kalau kemudian orang menganggap ini adalah sebuah keseriusan, mungkin iya dalam konteks komunikasi. Tetapi kalau keseriusan mengarah kepada AHY, saya pikir masih banyak variabel-variabel lain yang perlu didiskusikan dan masih menjadi faktor penghambat. Oke, terakhir Mas Toto. Mas Toto sendiri melihat, PDIP sendiri sudah punya nama begitu yang dipegang dari, sederet nama bacawa pres yang disampaikan oleh, Puan Maharani kemarin? Ya, kita tunggu ya hasil rakernas ini kan katanya selesai besok, mungkin akan diumumkan nama-nama Mhm. siapa yang masuk dalam radar 10 besar itu. Apa betul misalnya Mas Ahaye akan masuk atau tidak misalnya. Tetapi saya menduga bukan hanya PDI Perjuangan, termasuk Pak Prabowo dan Mas Anies sendiri, karena pertarungannya cenderung ketat, terutama persaingan di antara Prabowo dengan Ganjar, Mhm. akan ada kecenderungan mereka akan bermain di injury time. Menunggu lawan membuka kartu asnya. Sehingga karena ketika dalam pertarungan yang ketat ini kartu as dibuka terlalu cepat, itu akan menyebabkan lawan mudah untuk menggunakan strategi mengalahkan pihak yang membuka kartu as terlalu cepat. Jadi hitung-hitungannya selama masih ketat, menurut saya kita sulit berharap Oke. terbaca siapa capres-cawapres Mhm dalam mhm waktu mhm. dekat. Ini masih kita tunggu ya dinamika-dinamika politik yang dimainkan oleh parpol-parpol sembari menunggu siapa sebenarnya bacawa pres yang nantinya akan mereka, pilih untuk disandingkan dengan bacawa pres mereka. Terima kasih Mas Yunarto Wijaya Terima telah kasih, bergabung bersama sama-sama. kami di Selamat Kompas malam. Malam. Salam sehat Mas Toto. Salam sehat.